Jelang tahapan pemilihan umum tahun 2024 yang akan bergulir awal tahun 2022 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maibrat, Papua Barat melakukan tatap muka bersama para tokoh agama dan stakeholder dalam sebuah kegiatan bertajuk Partisipasi Pengawasan Pemilu. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan pemerintah daerah, tokoh agama, ketua-ketua klasis se-Maibrat, tokoh masyarakat, dan pemuda gereja, berlangsung di Aula Sekretariat KNPI Maibrat di Kumurkek. Usai kegiatan, Kadif Humas dan Hubal Farli Sampetoding Roge, didampingi Kordif SDM Data dan Organisasi Bawaslu Maibrat, Samuel Wei, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Maibrat untuk aktif memberikan pemahaman dan pengawasan terhadap jalannya tahapan jelang pesta demokrasi baik Pilkada maupun Pileg 2024 yang mulai bergulir di tahun depan. Kami harapkan dengan adanya kegiatan ini mereka membantu kami memberikan informasi-informasi tentang pemilu dalam sebuah sistem demokrasi, kata Farli kepada awak media. Kendatipun hingga saat ini KPU belum memberikan informasi yang jelas mengenai jadwal dan tahapan pemilu, namun ia memastikan bahwa tahapannya akan tetap bergulir pada awal 2022 mendatang. Jadi dari beberapa pengamat telah mengemukakan bahwa pemilu pada tahun 2024 ini adalah pemilu yang sangat kompleks yakni melibatkan 5 jenis pemilihan dan 1 pemilihan kepala daerah, kata dia. Ditanya wartawan mengenai tindak lanjut dari kegiatan ini, dia mengatakan pihaknya akan mengutus beberapa kader pengawas dari Bawaslu termasuk pemuda Katolik dan GKI untuk terlibat dalam pengawasan. Ia berharap KNPI dan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya yang ada di Maibrat agar mengutus kadernya untuk mengambil bagian dalam pengawasan yang akan berlangsung. Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan membuat semacam kerjasama atau MOU bersama masyarakat agar masyarakat benar-benar memahami bahwa hak demokrasinya itu tidak terbatas, satu suara yang diberikan menentukan pembangunan 5 tahun. Supaya dia menemukan masalah di lapangan atau di mana dia bisa tahu dan melapor dan sebagainya, bahwa tahapan ini sesuai dengan prosedur atau tidaknya dia tahu karena tujuan kami ialah masyarakat harus paham bahwa satu suara yang dia berikan itu menentukan pembangunan di daerah selama 5 tahun ke depan, pungkasnya. Dari Maibrat, Papua Barat, RNC TV mengabarkan. Kegiatan ini adalah mengajak partisipasi masyarakat untuk ikut sama-sama mengawasi baik tahapan maupun informasi yang berkaitan dengan demokrasi maupun tahapan-tahapan ini. Ini yang diundang hadir bagian dari PPD. Jadi yang kami undang ini, kami melibatkan pemerintah daerah dengan, ya kami juga menyampaikan terima kasih ke pemerintah daerah Kabupaten Maibrat karena sudah memberikan fasilitas gedung ini untuk kami lakukan kegiatan pengawasan partisipatif ini, dan undangan yang kami undang ini dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda gereja, ketua-ketua klasis, dengan tujuan bahwa mereka ini adalah tokoh-tokoh di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai semacam diakui di tengah masyarakat, dan kami harapkan dengan kegiatan ini mereka membantu kami untuk memberikan informasi-informasi tentang pemilu pilkada dalam sebuah sistem demokrasi. Di persiapan pileg untuk tahun itu dimulai untuk 2024 berarti mulai tahun awal Januari ya. Sampai sekarang ini teman-teman dari KPU juga belum ada terkait tentang PKPU yang mengatur jadwal dan tahapan. Cuma jelas bahwa tahapan dimulai tahun 2022 besok. Jadi hal-hal ini yang dari beberapa pengamat bahwa pemilu di 2024 ini pemilu yang sangat kompleks karena melibatkan 5 jenis pemilihan dan 1 pemilihan kepala daerah. Ini sangat kompleks sekali. Jadi bagian dari selain kita mempersiapkan pengetahuan masyarakat dari partisipasi ini juga, tetapi ya saya juga harapkan teman-teman wartawan juga ikut untuk ini. Kita sama-sama mensosialisasikan ini. Mungkin seperti gitu. Terus tadi pesan dari tokoh masyarakat untuk kegiatan seperti ini ada tindak lanjut itu terus jadi begini, berapa? Setelah kegiatan ini tadi saya sempat diskusi dengan pemuda Katolik, terus kami punya kader-kader pengawas juga yang kami siapkan dari Bawaslu, terus dengan pemuda-pemuda gereja dari GKI. Mudah-mudahan KNPI lihat ini juga dia bisa mengutus dia punya kader ikut bergabung atau organisasi apapun yang ada di Maibrat ini. Karena tujuan kami bahwa kegiatan ini bahwa masyarakat dia paham betul bahwa
satu suara yang mereka lakukan di TPS itu menentukan pembangunan daerah itu selama 5 tahun ke depan. Ya. Terus satu lagi tadi itu ada disebutkan ada aplikasi apa namanya itu untuk meminimalisir politik data. Kalau saya aplikasi itu mungkin tanya ke KPU dorang, karena dorang yang punya program terkait apa data dan server tadi. Nah itu teman-teman KPU dorang. Oh KPU, oke. Tadi saya mau bicara apa? Oke, mungkin seperti itu. Tapi coba tanya-tanya saya nanti. Siap. Mungkin ada pengawasan yang lebih ketat. Begini. Ya, oke. Jadi setelah kegiatan ini ada MOU yang nanti kami lakukan, terutama dengan masyarakat supaya masyarakat ini mengerti bahwa dia punya hak itu tidak terbatas. Hak demokrasi. Banyak hal dia temukan masalah di lapangan, dia tahu di mana dia bisa mengadu, melapor dan sebagainya. Dia tahu tahapan ini sesuai prosedur dan tidak dia tahu. Nah mungkin seperti itu. Bisa langsung ke Bawaslu. Jadi untuk Bawaslu punya fungsi kerja pada saat tahapan. Untuk sementara ini data-data dari Bawaslu kami hanya sebatas mengetahui saja. Itu sesuai dengan SE KPU 132 yang keluar di tahun 2001 maupun 366 yang keluar di tahun 2021.